Oke. Sekarang kan untuk yang 2 ini kita sudah selesai. Sudah selesai untuk mengerjakan yang 2 ini. Yang 2 ini kan sudah. Berarti kita sekarang ke yang 3. Sama dengan langkah yang pertama, berarti semua akar 3 ini kita kalikan dengan yang di sini. Yang 2 plus akar 3 plus akar 7 ini. Kita mulai satu-satu. Sekarang ada akar 3 dikali dengan 2. Dia berapa hasilnya? Akar 2 dikali dengan akar 3 dikali dengan 2. 2 akar 3. Hasilnya positif apa negatif? Oke, berarti di sini negatif 2 akar 3. Ya kan? Kemudian setelah 2 dikalikan dengan akar 3 dikalikan dengan 2. Sekarang akar 3 dikalikan dengan akar 3. Hasilnya berapa? Akar 3 dikalikan dengan akar 3. Berarti akar 9. Akar 9 itu berapa, Mbak? 3. Akar 9 kan 3 kan? Ini positif apa negatif? Akar 3 dikali dengan akar 3 negatif akar 3. Negatif akar 3 dikali dengan positif akar 3. Negatif, berarti negatif 3, ya kan? Sekarang, akar 3 dikali dengan akar 7, berapa? Akar 3 dikali dengan akar 7. Oh, sorry, akar 3 dikali dengan 7. Akar 2, 1. Positif apa negatif? Oke, berarti dia di sini negatif akar 21. Ya kan? Udah, sekarang yang di sini sudah selesai kan? Yang akar 3 ini sekarang kita yang lanjutnya yaitu akar 7. Sekarang sama langkahnya. Min akar 7 dikali dengan 2. Berarti berapa? Akar 7 min akar 7 dikali dengan 2. Berapa? Min akar 7 dikali dengan 2. Oke, min 2 akar 7. Kemudian min 7 dikali dengan akar 3 berarti min 7 dikali dengan akar 3. Min akar 21. Kemudian yang terakhir, min akar 7 dikali dengan akar 7. Berarti min akar 49. Akar 3 enggak dong, Mbak. Min akar 49 itu berapa? Min akar berarti hasilnya min 7. Ya kan? Paham di sini apa bingung? Oke, paham ya.
Berarti kita sekarang selesaikan satu-satu. Saat hapusin dulu. Iya, memang agak ribet panjang. Jadi mbaknya harus hati-hati dalam perkaliannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan positif negatifnya, diperhatikan satu-satunya itu gimana gimana. Maksudnya perkaliannya itu gimana. Oke, sebentar ya, tak hapusnya ini yang di bawah. Sekarang kita selesaikan satu-satu lagi. Ini kan sama dengan yang atas kan tetap ya, karena dia kan nggak ada perkalian apapun. Ini ada 2 ditambah akar 3, ini ditulis lagi. Ditambah dengan akar 7. Ini yang atas kita tulis lagi. Iya, betul, melatih ketelatenan dan kesabaran. Kan kita sekarang ada bilangan yang nggak ada akarnya. Di sini ada 4, ya kan? Ada 4, ada 3, ada 7. Kita jadikan satu aja. Jadi ada 4, biar mbaknya nggak bingung. Min 3, min 7, ya kan? Kemudian ada plus 23. Plus 2 akar 3. Ini kita sudah tulis ini. Kemudian di sini ada min akar 23. Min 2 akar 3, sorry, salah ngomong. Sudah, ini sudah kita tulis. Di sini ada 2 akar 7. Kita tambah plus 2 akar 7. Ya kan? Di sini ada min 2 akar 7. Jeleknya, sebentar. 2 akar 7. Plus ini kan sudah. Sekarang ada min 2 akar 7. Ada min 2 akar 7. Kemudian di sini ada akar 21, min akar 21. Terus ada lagi min akar 21. Oke. 4 ditambah 3 ditambah 7 dari mana? Dari ini, Mbak. Yang dari perkalian panjang ini. Di sini supaya mbaknya nggak bingung, salah satu caranya yaitu kita akan mendekatkan bilangan-bilangan yang sejenis. Misalnya kalau yang sejenis kan ini ada 4. 4 kan nggak ada akarnya kan. Ini 4. Ini kan bilangan kosongan. Maksudnya dia nggak dikalikan dengan akar bilangan berapapun. Jadi ini kita jadikan satu. Di sini 4 min 3 min 7. 4 min 3 min 7. Tapi mbaknya harus ingat juga, kalau di sini 4-nya positif, negatif, atau negatifnya ini sama, harus ditulis negatif ya negatif, positif ya positif. Sama, kemudian kita menambahkan lagi dengan bilangan yang sejenis. Kalau di sini kan ada 2 akar 3 kan, di sini juga ada 2 akar 3. Kita jadikan satu supaya mbaknya nggak bingung nanti ngerjainnya. Jadi di sini ada 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Kemudian di sini ada 2 akar 7, di sini juga ada 2 akar 7. Kita jadikan satu lagi menjadi 2 akar 7 min 2 akar 7. 12 akar 3. Nggak ada 12 akar 3, Mbak. 2 akar 3. Plus ini, plus. Kemudian ada min akar 21. Di sini kan akar 21 dan ini juga ada akar 21. Berarti kita jadikan satu min akar 21 min akar 21. Ya kan? Sudah, berarti kan kita sekarang tinggal menyelesaikan yang sudah kita dekat-dekatkan. Yang atas tetap kita tulis lagi 2 plus akar 3 plus akar 7. Plus akar 7. Ya kan? Di sini ada 4 dikurangi 3 dikurangi 7 berapa? Ada 2, ada 4
dikurangi 3 dikurangi 7, hasilnya berapa? Oke, min 6. Oh, sudah. Di sini ada plus akar 2, plus 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Berarti hasilnya berapa di situ? Dia 0. Berarti biar gampang nolnya kita coret. Nolnya kita coret. Ini 0 habis kan. Kemudian ada 2 akar 7 dikurangi 2 akar 7. Hasilnya 0 juga. Kita coret lagi. Kemudian di sini ada akar 21 dikurangi akar 21. Hasilnya berapa? Akar 21 dikurangi dengan akar 21. Ini negatif, ini negatif. Berarti dia bukan 0. Kalau 0 kan yang positif sama negatif. Ininya berapa berarti? Hasilnya kalau ada min 2, ada akar B. Sorry. Kalau ada A ditambah dengan A, berarti sama dengan 2 kali akar A. Berarti di sini sama dengan min 2 akar 21. Iya, begitu. Min 2 akar 21 bisa dikeluarkan nggak ya? Nggak bisa. 8. Nggak bisa. Akar 21 ini bisa dikeluarkan dari akar nggak? 8. Nggak bisa. Berarti bentuk sederhananya ya ini. Ini sudah menjadi bilangan paling sederhana. Ini sudah jawabannya. Kalau saat kita disuruh merasionalkan. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Begitu. Bingung ya, panjang ya? Iya, betul. Ini bentuknya. Oke, ini belum sempat nulis, ini sudah saya ataskan, boleh ditulis. Kok mengerikan loh. Gimana tuh ya? Geser ke atas, ini sudah paling atas, Mbak. Ini sudah paling atas, sudah mentok. Sudah mentok, jadi silahkan ditulis. Mbaknya yang digesek mungkin layarnya, Mbak Ana. Kalau sudah selesai nulisnya, dikasih tahu ya. Oke, boleh kalau yang mau kamar mandi. Oke, nanti ya. Ini kalau sudah nanti saya ajari yang pertambahan-pertambahan. Kalau kali gimana, kalau ditambah gimana.
Sudah. Oke, kalau sudah. Oh, belum, Mbak Wati ini belum. Monggo, kalau yang mau pamit silahkan. Nanti bisa lihat di mana di YouTube ya untuk videonya untuk apa pelajarannya. Besok pagi insya Allah saya upload di YouTube. Untuk yang sudah disuruh tidur sama majikannya boleh silahkan istirahat dulu. Kalau sudah dibilang Mbak ya, kita lanjutkan. Kan ada yang majikannya baik suruh tidur awal. Udah, semuanya sudah ya. Oke, tadi Mbak siapa tadi yang tanya ya? Sebentar, sebentar. Hmm? Sebentar, tadi ada yang nanya. Siapa tadi yang nanya? Mbak Risa ya? Udah. Mbak Risa tanya masalah misal positif negatif. Eh, oh, gak dikasih suara? Gak tahu. Saya nggak men-setting apapun. Jadi tadi Mbak Risa tadi tanya, saya nggak paham juga positif negatifnya, tapi saya coba jelaskan ya. Kalau seandainya Mbak ada perkalian, ini ada perkalian kan biasanya ada perkalian ini. Kalau seandainya ada positif dikalikan dengan positif, berarti di hasilnya akan bilangan positif. Misalnya, kalau ada min 2 dikali dengan min 2, dia akan sama dengan 4. Kemudian, kalau ada negatif dikali dengan negatif, dia akan menjadi positif. Eh, yang atas salah, sorry. Hmm, kalau ada positif dikali positif, dia akan sama dengan positif. Berarti kalau ada 2 dikali dengan 2, dia sama dengan 4. Oke. Kalau ada negatif dikali negatif, dia sama dengan positif. Jadi seandainya ada min 2 dikali dengan min 2, dia sama dengan 4. Kalau ada positif dikali dengan negatif, dia sama dengan negatif. Jadi kalau ada min 2 dikali dengan 2, dia sama dengan min 4. Itu sudah rumus Mbak, jadi Mbaknya diingat-ingat. Ini rumus. Ini rumus untuk perkalian positif dan negatif. Kemudian sekarang kita ada tambah. Tambah. Ini tambah. Tadi kan kalau ini kan kali, di sini sekarang tambah. Kalau positif ditambah dengan positif,
Ini ada negatif ditambah dengan negatif, kemudian ada positif ditambah dengan negatif. Jadi kalau ada positif ditambah dengan positif itu pasti hasilnya positif. Seperti contoh 2 ditambah 2 itu akan sama dengan 4. Jadi kalau mbaknya beli sabun 2, beli lagi 2, itu berarti jumlahnya akan bertambah menjadi 4. Kemudian kalau ada negatif ditambah dengan negatif, dia pasti akan negatif. Dimana kalau mbak ada min 2 ditambah dengan min 2 sama dengan min 4. Sama dengan kalau mbak punya utang 4, punya utang 2, utang lagi 2 berarti sama dengan utang 4. Jadi negatif 4. Kemudian jika ada positif ditambah negatif itu tergantung. Dia bisa positif, bisa juga negatif. Dia menjadi positif jika bilangan positif ini lebih besar. Dan dia akan negatif jika negatifnya lebih besar. Contohnya, kalau ada 4 ditambah dengan negatif, berarti kan dikurangi. Ditambah dengan negatif 2, dia akan sama dengan 4. Akan sama dengan 2. Tapi kalau seandainya 4 ditambah dengan negatif 6, dia akan menjadi negatif 2. Akan menjadi negatif 2. Tapi biasanya kalau ada tulisan seperti ini, ada plus, ada negatif, kan kalau positif tambah negatif, tadi kan kita tahu dia menjadi negatif. Menjadi negatif. Kalau ini biasanya dia tetap ditambah dengan negatif 6. Sudah di sini paham Mbak? Siapa tadi Mbak yang namanya Mbak Risa? Kalau negatif ditambah positif, tetap tergantung. Intinya kalau negatif ditambah positif, kalau negatifnya lebih besar, itu hasilnya akan negatif. Kalau negatifnya lebih kecil, kalau negatifnya lebih kecil berarti dia akan menjadi positif. Sebagai contoh paling gampang, seandainya Mbak punya barang 4, diambil 2, berarti kan dia akan sisa 2, berarti kan masih dalam bentuk positif kan. Seandainya Mbak punya barang 4, Mbak beli barang 4, kemudian diminta orang 6, berarti Mbak kan kekurangan 2, berarti negatif 2. Itu cara paling gampangnya. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Yes. Ini sudah ya. Saya hapus ya. Oke. Sekarang saya akan ngasih contoh soal yang sama kayak tadi, tapi beda. Contoh soal yang sama. Kalau seandainya dia 7 per akar 2 ditambah dengan akar 3 dikurangi akar 5. Kita akan mengalihkan dengan bilangan skalanya, yaitu menjadi apa? Dikalikan dengan apa? Belum. Kita coba, tadi kan nomor 4E kan tadi masih susah. Ya kan? Kita coba satu soal ini lagi. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 5. Oke. Kita sekarang kalikan dengan akar skalanya. Berarti akar skalanya tadi kalau seperti yang sebelumnya tadi kan, kalau di sini kan kita mengalihkan dengan sama bilangannya tapi semuanya diganti dengan positif kan? 7. Ini 7. Ini 7. Oke. Berarti kita harus mencari akar sekawan dari
akar 2 ditambah dengan akar 3 dikurangi dengan akar 5. Berarti akar sekawannya adalah berapa? Ada yang tahu? Ayo, Mbak Ami, Mbak Ningtia, Mbak Santi, Mbak Risa, ada yang tahu? Atau Mbak Natalia? Akar sekawan dari akar 2 ditambah akar 3 dikurangi akar 5 itu berapa? Dia akan dikalikan dengan, oke, berarti menjadi akar 2 ditambah dengan akar 3 ditambah dengan akar 5. Oke. Oke. Kalau yang di bawah dikalikan dengan ini, berarti yang atas harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Berarti kita tulis ulang lagi. Akar 2 ditambah dengan akar 3 ditambah dengan akar 5. Oke. Sudah? Kemudian kita kalikan satu-satu. 7 dikalikan dengan, oke Mbak Watini, silakan. Di sini kan ada 7 dikalikan dengan akar 2 plus akar 3 plus akar 5. Berarti semua 7 dikalikan ke tiap-tiap bilangan. Berarti menjadi 7 akar 2 ditambah dengan 7 akar 3 ditambah dengan 7 akar 5. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kemudian dibagi. Sekarang sama dengan tadi, berarti kita akan mengalihkan dengan setiap ini dikalikan. Jadi 2 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 3, 2 dikalikan dengan 5. Kita tulis berarti kalau 2 akar 2 dikali dengan akar 2 dia akan menjadi berapa? Akar 2 dikali dengan akar 2 berarti dia sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan berapa? 2. Berarti kita tulis langsung 2 ya. Kemudian ada akar 2 dikali dengan akar 3 berarti menjadi akar apa? Akar 6. Positif apa negatif? Akar 6 dia positif karena 2 dan 3. Berarti dia positif. Berarti menjadi plus akar 6. Plus akar 6. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 5. Dia menjadi berapa? Akar berapa? Akar 10. Positif apa negatif? Positif akar 10. Oke. Sekarang langkah yang pertama sudah selesai. Kita kemudian ke langkah yang kedua. Di sini berarti sekarang 3 di sini akan dikalikan dengan 2. Akan dikalikan dengan akar 3. Akan dikalikan dengan akar 5. Berarti kalau ada akar 3 dikali dengan akar 2 dia menjadi